Hai, kita berjumpa lagi, tentunya masih bersama saya, Fernando Urmeneta. Kali ini, saya ingin sedikit berbagi mengenai self-hypnosis. Tentunya, saya tidak akan bercerita panjang lebar mengenai self-hypnosis, karena saya ingin berbagi tips bagaimana teman-teman bisa melakukan self-hypnosis. Nah, mengapa penting untuk kita bisa melakukan self-hypnosis? Nah, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya yang sebelumnya, di bagian akhir video itu saya membahas mengenai 5 pilar kesehatan. Nah, 5 pilar kesehatan itu adalah promotif, edukatif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masyarakat Indonesia itu fokusnya masih pada kuratif dan rehabilitatif. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang kesehatan, yang muncul di dalam pikiran pasti, wah ini mahal. Kenapa bisa mahal? Ya karena tadi fokusnya itu pada kuratif dan rehabilitatif. Nah, tetapi kalau kita berfokus pada preventif atau pencegahan, maka biayanya tidak akan mahal atau bahkan mungkin bisa tidak mengeluarkan biaya. Seperti itu ya. Mungkin loh ini gitu teman-teman ya. Tapi yang pasti preventif itu akan jauh lebih murah dibandingkan kalau kita sudah masuk kepada kuratif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kan prinsipnya seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita tidak perlu berpanjang lebar dalam menjelaskan hal tersebut. Kita langsung saja bagaimana bisa melakukan self-hypnosis dengan aman tentunya. Oke, tahap pertama teman-teman yang bisa dilakukan dan harus dilakukan adalah cari tempat yang nyaman, cari tempat yang tidak bising atau tempat yang tenang. Nah, karena apa? Karena self hypnosis itu perlu untuk dilakukan tanpa adanya gangguan. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman melakukan self hypnosis di rumah, baru mulai memejamkan mata, kemudian disentuh oleh pasangannya, minta untuk bikinin kopi atau minta temenin belanja dan lain sebagainya. Itu akan mengganggu prosesnya. Atau mungkin bukan dari pasangan, tapi dari anak. Baru mulai memejamkan mata, tahu-tahu anak lompat, anak teriak, anak nangis, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi pastikan bahwa gangguan-gangguan itu sudah seminim mungkin. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki anak kecil, saya menyarankan untuk melakukan latihan self hypnosis ini pada saat anaknya sudah tidur, sehingga tidak ada gangguan lagi, gitu ya. Lalu kemudian bisa dikatakan kepada pasangannya bahwa teman-teman membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit untuk berlatih. Jadi ya mohon pengertiannya untuk tidak diganggu seperti itu. Poinnya adalah cari atau ciptakan sebuah tempat yang tenang, yang nyaman seperti itu. Jadi jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas juga tempatnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk tempat tidak ada masalah, pasti mudah untuk dipahami ya karena yang sederhana begitu. Lalu yang kedua adalah kalau tadi teman-teman sudah menciptakan atau mengkondisikan tempatnya yang tenang, yang nyaman, maka di tahap kedua teman-teman perlu untuk mempersiapkan kondisi dirinya atau kondisi tubuhnya. Jadi jangan sampai pada saat teman-teman melakukan self hypnosis, teman-teman berada dalam posisi yang nantinya bisa membuat kesemutan atau bisa membuat pegal-pegal. Nah, itu jangan. Jadi kalau saran saya, lakukanlah sambil berbaring, berbaringnya bisa lurus, tapi kalau bisa jangan terlalu lurus ya. Jadi badan itu agak membentuk agak siku gitu. Jadi bagian punggung sampai kepala itu bisa ditahan, mungkin oleh bantal atau oleh apa gitu ya. Tapi intinya yang masih memberikan rasa nyaman seperti itu. Nah, lalu pada saat teman-teman sudah merasa nyaman di tempat yang tenang tentunya, maka teman-teman sudah siap untuk melakukan self hypnosisnya. Nah, kita akan masuk ke langkah ketiga. Di langkah ketiga, teman-teman mulai belajar untuk memperhatikan nafas dan mulai memanipulasi nafas. Jadi misalnya teman-teman mau melakukan self hypnosis, ya tapi sebelumnya mungkin habis olahraga gitu ya, sehingga jantung agak berdebar dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu ditenangkan, perlu diturunkan ritmenya. Nah, ini akan sulit kalau tidak melalui olahan nafas. Nah, jadi nafas ini membantu untuk rilekskan tubuh. Nah,
teknik pernafasan apa yang bisa dipakai? Pada dasarnya semua teknik pernafasan bisa dipakai. Nah, tetapi khusus untuk self hypnosis disarankan melakukan teknik pernafasan yang dalam. Nah, kalau dalam di sini berbeda dengan nafas yang berat ya teman-teman ya, karena saya sering kali menjumpai orang-orang yang ketika melakukan nafas dalam, yang dilakukan sebenarnya adalah nafas yang berat. Jadi kalau nafas yang biasanya kalau kita ya di latihan pernafasan itu pada saat menarik nafas dengan dalam, itu nafasnya itu sampai yang bunyi gitu, sampai yang nah itu bukan nafas dalam sebetulnya, itu nafas berat teman-teman. Jadi kalau nafas dalam itu bisa dilakukan dengan halus, tapi masuknya dalam karena kita bicara pada kedalaman bukan pada kepadatan seperti itu. Nah biasanya kalau nafas dalam itu yang mudahnya adalah menggunakan pernafasan perut. Nah jadi pernafasan perut itu pada saat kita menarik nafas yang mengembung itu bagian perut bukan bagian dada begitu. Nah sedikit tips saja, teman-teman bisa melakukan teknik pernafasan 4-4 atau bahasa lainnya bisa disebut dengan box breathing, yaitu teman-teman menarik nafas 4 hitungan, menahan nafas 4 hitungan, menghembuskan nafas 4 hitungan, dan kemudian menahan nafas lagi 4 hitungan, lalu menarik nafas lagi 4 hitungan. Seperti itu. Nah, olahan nafas begini, nafas yang dalam ini dilakukan sampai kapan? Ini dilakukan sampai teman-teman merasa lebih rileks lagi dibandingkan kondisi sebelumnya. Jadi kalau tadi di kondisi sebelumnya teman-teman sudah mengkondisikan tubuhnya di tempat yang nyaman, mungkin berbaring di apa namanya tempat yang atau kasur atau mungkin kursi nyaman, kursi santai gitu ya, yang kemudian mensupport tubuhnya dengan baik, sudah nyaman. Nah, pada saat melakukan teknik pernafasan itu dilakukan berlatih sampai eh, teman-teman bisa merasakan lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Nah, ini biasanya didapat itu sekitar 3 sampai 5 menit setelah mulai latihan pernafasan. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, itu langkah yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu teman-teman bisa mulai fokus pada satu hal tertentu. Nah, hal ini bisa teman-teman membayangkan sebuah tempat misalnya gitu ya. Nah, pada saat membayangkan sebuah tempat, maka bayangkan tempat yang aman, tempat yang nyaman kalau teman-teman berada di tempat itu. Saya sangat melarang teman-teman untuk membayangkan tempat-tempat yang memiliki memori-memori tertentu, terutama pada orang-orang yang saat ini sudah tidak bersama teman-teman lagi atau sudah tidak ada gitu ya orangnya ya. Apakah itu karena putus, apakah itu karena meninggal dan lain sebagainya. Upayakan jangan membayangkan tempat-tempat yang ada memori dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena tempat-tempat yang memiliki memori ini berpotensi untuk memicu emosi-emosi yang kalau ada yang belum terselesaikan itu naik ke permukaan. Dan ini biasanya memang sudah membutuhkan layanan profesional. Jadi saya tidak menyarankan untuk melakukan di rumah. Itu sebabnya tadi di awal saya mengatakan bahwa kita akan melakukan self hypnosis ini dengan cara yang aman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan juga teman-teman melakukannya dengan benar sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik dengan cara yang aman tentunya. Jadi teman-teman bisa membayangkan tempat itu ya. Biasanya banyak yang menyarankan bisa membayangkan sebuah taman atau bisa membayangkan kamar tidur atau apapun itu. Kalau saya berprinsip begini, eee, kalau teman-teman ingin membayangkan sebuah tempat, maka teman-teman boleh membayangkan sebuah tempat yang pernah dikunjungi, tapi pastikan bahwa tidak ada memori-memori yang bisa memicu emosi-emosi tertentu ya teman-teman ya. Atau membayangkan sebuah tempat yang ingin dikunjungi atau membayangkan sebuah tempat yang teman-teman ciptakan sendiri di dalam pikiran. Jadi bebas. Nah, tapi yang perlu diingat adalah pastikan teman-teman meyakini atau teman-teman memberikan sebuah keyakinan tempat apapun yang teman-teman bayangkan tempat itu tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang melindungi tubuh dan pikiran teman-teman secara sempurna. Seperti itu. Itu adalah poin yang keempat. Dan membayangkan tempat ini bukan hanya sekedar membayangkan tempatnya ya teman-teman ya, tapi bayangkan sampai teman-teman itu merasakan seolah berada di tempat itu. Nah, pada saat teman-teman sudah bisa merasa seolah-olah seperti berada di tempat itu, maka biasanya kondisi relaksasinya itu akan lebih dalam lagi dibandingkan sebelumnya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah teman-teman melakukan membayangkan visualisasi, membayangkan tempat, teman-teman mulai bisa melakukan kondisi relaksasi. Ini adalah tahap yang kelima.
yaitu melakukan kondisi relaksasi. Kalau saya menyarankan lakukanlah kondisi relaksasi yang progresif. Nah, apa yang dimaksud dengan kondisi relaksasi yang progresif? Kondisi relaksasi progresif itu adalah kondisi atau latihan relaksasi yang dilakukan secara bertahap, biasanya bisa dari kaki ke kepala atau bisa dari kepala ke kaki, bebas teman-teman sukanya bagaimana gitu ya. Nah, jadi caranya sederhana, caranya sambil teman-teman membayangkan berada di tempat yang nyaman itu, lalu dan melakukan pernafasan yang dalam tadi, teman-teman mulai fokus pada bagian tubuh tertentu. Misalnya begini, teman-teman inginnya progresif itu dari kepala ke kaki. Maka teman-teman bisa mulai membayangkan atau merasakan kelopak matanya. Jadi fokusnya pada kelopak mata. Lalu sambil bernafas, rasakan kelopak matanya semakin lama semakin nyaman. Kelopak matanya semakin tenang, semakin rileks. Begitu ya. Nah, dan itu dilakukan terus-terus. Jadi dari kelopak mata, kemudian bayangkan di wajah. Ketika sudah merasa wajahnya lebih rileks, bayangkan di seluruh kepala. Kalau sudah lebih rileks, bayangkan di leher. Jadi perbagian sampai nanti ke ujung jari-jari kaki. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Itu ya, tentunya ketika sudah sampai ke seluruh tubuh, teman-teman bisa merasakan lebih rileks lagi dari sebelumnya. Jadi setiap tahapan yang dilakukan sampai nanti akhirnya apa namanya, kita akan kembali bangun, teman-teman parameternya adalah akan merasakan lebih rileks lagi, akan merasakan lebih rileks lagi seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan relaksasi bertahap, nah maka ini tiba saatnya teman-teman masuk ke dalam inti dari self hypnosisnya, itu adalah memberikan sugesti pada diri sendiri. Nah, sugesti itu apa sih? Ya, sugesti itu adalah saran. Gampangnya begitu ya. Sugesti itu adalah saran atau kata-kata yang ingin teman-teman sampaikan atau ingin teman-teman instalasi ke pikiran bawah sadarnya. Nah, tapi perlu berhati-hati teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang melakukan self hypnosis dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena sugestinya salah. Begitu. Jadi nanti sambil kita merumuskan bagaimana teman-teman bisa menuliskan atau bisa membentuk sugesti itu dengan baik, eh, sambil kita bahas ya kesalahan-kesalahan pada umumnya itu seperti apa, begitu teman-teman. Jadi begini, untuk teman-teman bisa memiliki sebuah sugesti yang baik dan nantinya memberikan dampak yang positif, maka yang pertama sekali sugestinya harus sederhana dan mudah untuk dipahami. Jadi jangan membuat sugesti seperti teman-teman sedang menulis sebuah novel, gitu ya. Dan biasanya untuk self hypnosis, sugestinya itu tidak lebih dari satu kalimat, teman-teman. Nah, ini jangan dibandingkan dengan kalau teman-teman datang ke praktisi profesional. Karena praktisi profesional itu memang sudah dilatih untuk memberikan sugesti yang panjang. Dan biasanya setiap profesional itu atau setiap praktisi hipnoterapi itu ada buku skripnya gitu. Jadi memang wajar kalau mereka bisa ngomong panjang seperti itu ya. Tapi kalau untuk teman-teman saya tidak menyarankan begitu. Karena nanti alasan pertama gini, self hypnosisnya nanti jadi kepanjangan, jadi lama sekali. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa bosan dan nanti bisa ada sugesti-sugesti yang bisa jadi saling bertabrakan begitu. Jadi untuk mencegahnya, pastikan sugestinya sederhana dan tidak lebih dari satu kalimat itu saja dan mudah untuk dipahami ya pastinya. Nah, lalu yang kedua, sugesti itu harus kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah present tense atau kondisi yang sekarang. Jadi jangan menulis sugesti yang melambangkan kejadian di masa lalu. Jadi misalnya begini, saya pernah mengalami peristiwa ini, itu jangan lakukan itu, atau yang melambangkan masa depan. Misalnya, saya akan merasa tenang, itu jangan dilakukan, karena tidak akan diproses oleh pikiran bawah sadar. Karena pada saat teman-teman memberikan sebuah sugesti bahwa saya akan, ya bagi pikiran bawah sadar selamanya akan menjadi akan, gitu, jadi tidak akan diproses. Nah, maka gunakan waktu yang present. Jadi, kalau teman-teman misalnya ingin tenang, maka gunakan kalimat saya tenang. Seperti itu ya. Jadi ingat present waktunya. Nah, lalu kemudian tadi yang ke berapa berarti ya? Yang sederhana, lalu kemudian baru yang kedua ya, sederhana, terus kemudian present times.
Lalu yang ketiga, sugesti yang diberikan atau sugesti yang teman-teman berikan pada pikiran bawah sadar teman-teman itu harus bersifat positif. Jadi hindari kata-kata yang bersifat negatif, kecuali kalau tidak ada padanan kata lainnya. Jadi misalnya begini, mulai hari ini dan seterusnya saya tidak mau merasakan ketakutan. Itu adalah contoh sugesti yang tidak baik atau skrip yang tidak baik. Mengapa? Karena kalau kita mengatakan bahwa saya tidak mau ketakutan, itu artinya kita sedang ketakutan. Dan yang dibaca oleh pikiran bawah sadar adalah menjadi saya mau ketakutan gitu. Jadi justru rasa takutnya akan semakin besar. Jadi hindari penggunaan kalimat-kalimat yang negatif atau kata-kata yang negasi ya. Misalnya jangan, tidak, sebaiknya, seharusnya dan lain sebagainya itu dihindari. Kecuali kalau tidak ada padanan kata yang tepat. Begitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian yang keempat, sugestinya harus bisa diukur. Jadi bisa diukur itu gini, ada timeline-nya, ada waktunya misalnya. Contoh, untuk teman-teman yang ingin berolahraga, maka harus ditulis di situ bahwa setiap hari saya maunya olahraga berapa jam nih, atau berapa menit gitu ya. Atau yang belajar juga sama, saya mau belajarnya berapa menit. Jadi bisa diukur. Nah, hindari penggunaan sugesti-sugesti yang tidak bisa diukur. Contoh gini, eh, saya ingin mendapatkan uang yang banyak. Banyak itu tidak bisa diukur berapa banyak gitu ya yang ingin didapatkan gitu. Ya, seperti itu contohnya. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah harus ada reward-nya. Gitu. Harus ada sesuatu hal yang positif yang kita dapatkan. Nah, ini adalah lima tahap atau 5 syarat teman-teman bisa mendapatkan sebuah sugesti yang positif, sugesti yang baik, dan kemudian sugesti yang akan memberikan tentunya dampak yang positif bagi kehidupan teman-teman seperti itu ya. Nah, kalau contohnya bagaimana? Kalau dalam contoh kalimat misalnya ada orang yang, oh saya ingin ingin jadi lebih pintar nih gitu ya, maka syaratnya dia harus belajar. Nah, maka sugesti yang digunakan itu bisa contohnya seperti ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya membaca buku selama 30 setiap hari dan saya mendapatkan pengetahuan baru serta menjadi lebih cerdas. Contohnya seperti itu. Itu satu kalimat yang sudah mewakili kelima hal tadi. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sudah memenuhi syarat. Itu hanya contoh. Jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Nah, setelah teman-teman mendapatkan formula dari, bukan formula ya, mendapatkan sugesti yang sesuai dengan formula tadi, saran saya lakukan atau berikan sugesti itu secara berulang-ulang. Jadi ketika kondisinya sudah rileks, teman-teman sudah menyiapkan sugestinya, siap untuk memberikan sugesti pada pikiran bawah sadarnya, maka katakan sugesti itu secara berulang. Karena prinsipnya segala sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang, maka kita akan ahli menjadi hal tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman memberikan sugesti positif secara berulang-ulang pada pikiran bawah sadarnya, ya maka teman-teman akan mendapatkan hasil dari sugesti yang diberikan itu. Jadi gunakan repetisi atau pengulangan. Nah, saran saya pada saat melakukan self hypnosis itu sedikitnya katakan pada diri sendiri itu 7 kali. Ini saran saya ya, boleh lebih boleh. Tapi saran saya lakukan 7 kali dan jangan tergesa-gesa. Jadi jangan kayak orang lagi dikejar-kejar debt collector gitu. Jadi yang ngebut gitu, jangan gitu ya. Jadi yang tenang, yang relax, yang nyaman, yang enak begitu. Nah, itu adalah inti dari teman-teman pada saat melakukan self hypnosis. Nah, setelah teman-teman melakukan sugesti ini, maka ada baiknya juga teman-teman sambil melakukan visualisasi. Jadi sambil membayangkan seolah-olah hal itu sudah didapatkan. Ini akan membantu sugestinya diserap atau sugestinya diterima lebih cepat lagi oleh pikiran bawah sadar. Jadi sudah diberikan sugesti, dilakukan repetisi, lalu bantu dengan visualisasi. Itu untuk mempercepat prosesnya begitu. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan sampai di visualisasi, maka saatnya untuk teman-teman mengakhiri
sesi self hipnosisnya. Saran saya jangan langsung mengakhiri dulu, tapi biarkan teman-teman untuk sesaat rileks dulu. Biarkan berada dalam kondisi yang tenang itu selama beberapa waktu. Begitu ya. Nah, di waktu teman-teman merasa cukup, maka teman-teman bisa kembalikan dirinya ke dalam kondisi tanda kutip kondisi normal atau kondisi kesadaran atau terjaga gitu ya, bukan kesadaran, kondisi terjaga dengan cara yang berkebalikan dari waktu melakukan progresif relaksasi atau relaksasi bertahap. Jadi, tapi terbalik ya, kalau tadi dari kepala ke kaki, sekarang kebalik, mulai bayangkan kakinya. Jadi mulai fokus ke kakinya, pada saat menarik nafas, bayangkan kakinya menjadi lebih segar. Kalau sudah merasa lebih segar, naik lagi, menjadi lebih segar lagi. Kalau sudah, naik lagi sampai akhirnya ke kepala, sampai seluruh tubuh segar. Nah, kalau sudah merasakan tubuhnya segar, teman-teman bisa buka mata. Nah, pada saat teman-teman membuka mata, sebetulnya teman-teman itu belum sepenuhnya berada di gelombang beta atau belum terjaga seutuhnya. Itu masih di gelombang alfa. Sayang apabila tidak digunakan kesempatan ini, maka teman-teman bisa juga menyelipkan sugesti-sugesti pendek di situ. Contohnya seperti saya percaya diri, saya lebih tenang, saya lebih yakin, dan sebagainya. Tapi ingat, setiap kali teman-teman memberikan sugesti, pastikan bahwa sugesti ini diberikan secara berulang. Seperti itu. Oke, teman-teman. Saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa dilakukan karena ya self hypnosis ini latihan, teman-teman. Jadi semakin teman-teman konsisten dalam berlatih, ya teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi saran saya, kalau bisa pada saat teman-teman memutuskan untuk berlatih self hypnosis, maka upayakan untuk setiap hari dilakukan. Karena kalau tidak, ya tidak ada hasilnya. Begitu teman-teman ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik tentunya. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.